Di tengah keheningan suasana gedung teater di kota Moskow, sekelompok orang dengan sat-set menyandra 900 lebih penonton dan pemain teater. Dalam upaya pembebasan sandera, pemerintah Rusia untuk pertama kalinya menggunakan sebuah senjata rahasia yang sebelumnya tidak pernah dipublikasikan. Senjata jenis apakah itu, dan apa motif penyanderaan ini? Penasaran atau tidak? Tetap tonton videonya sampai selesai agar kamu ada kesibukan. Pada Rabu Pahing 23 Oktober 2002, di gedung teater Dubrovka di kota Moskow digelar pertunjukan musikal yang ditonton oleh hampir 1.000 orang. Pada sesi kedua atau tepat pada jam 9 malam, terdengar suara tembakan yang diikuti dengan masuknya beberapa orang berbadan tegap berpakaian militer ke atas panggung. Beberapa penonton bersikap santai karena mengira bahwa ini merupakan bagian dari pertunjukan. Sampai pada akhirnya ada seorang penonton yang dibogem menggunakan popor senjata. Sejak saat itulah mereka semua sadar bahwa ini adalah adegan kekerasan beneran, bukan teatrikal lagi. Sekitar 90 orang yang berstatus sebagai pemain, pegawai gedung teater, dan panitia yang berada di bagian belakang panggung langsung melarikan diri saat itu juga. Mereka dengan sigap keluar dan langsung memberitahu warga sekitar atau polisi. Sedangkan di dalam gedung, pimpinan kelompok mengumumkan bahwa mereka adalah pasukan martir dari divisi ke-29. Mereka juga mengatakan bahwa mereka tidak memiliki dendam dan urusan dengan warga asing. Mereka bahkan menjanjikan akan melepas sandera asing yang mau menunjukkan paspornya. Pria yang mengaku sebagai pimpinan penyandera ini adalah Movsar Barayev. Dalam tuntutannya malam itu, Movsar Barayev meminta kepada pemerintah Rusia agar segera menarik semua pasukannya yang ada di Chechnya. Jika dalam waktu 7 hari tuntutan itu tidak dipenuhi, maka semua sandera akan dieksekusi. Sekedar informasi singkat, setelah Uni Soviet runtuh pada 91, wilayah Chechnya yang dihuni suku Chechen dan didominasi Muslim ingin membentuk negara sendiri. Namun, Rusia jelas menolaknya. Kedua pihak kemudian terlibat dalam perang selama bertahun-tahun. Rusia yang unggul dalam persenjataan menguasai dan menduduki wilayah Chechnya selama bertahun-tahun. Inilah yang tidak dikehendaki warga Chechnya yang pro kemerdekaan, termasuk salah satunya kelompok penyandera ini. Nah, kita kembali lagi ke gedung teater Dubrovka. Tak lama setelah penyandera menguasai gedung, belasan mobil polisi dan truk militer Rusia mengepung gedung teater. Suasana mencekam ini diketahui oleh sandera di dalam gedung. Salah satu dari mereka kemudian menelpon polisi dan meminta agar mengedepankan negosiasi, bukan berusaha masuk dan menyerang penyandera. Sang penelpon juga mengatakan bahwa semua penyandera dibekali senjata dan mereka memasang peledak di banyak titik. Beberapa penyandera diantaranya adalah wanita yang memakai pakaian serba hitam dan di bagian perutnya terlilit peledak. Dari ciri yang disebutkan inilah, pihak Rusia langsung menyadari bahwa penyandera adalah batalion Ryatus Solihin. Adapun wanita yang menggendong peledak itu biasa disebut janda hitam. Janda hitam adalah wanita yang suaminya menjadi korban perang antara Rusia dan Chechnya. Para janda ini didoktrin untuk melakukan balas dendam atas kematian suaminya dengan cara melakukan BBD. Karena itulah di badannya sudah terlilit rangkaian bahan peledak tingkat tinggi. Hanya butuh satu perintah saja dari atasannya, tombol pemicu sudah siap mereka tekan. Menjelang pergantian hari, Iosif Kobzon, seorang penyanyi sekaligus anggota parlemen Rusia, dan Dr. Leonid Rosal yang saat itu berada di gedung teater, meminta kepada Movsar Barayev untuk membebaskan beberapa sandera seperti orang tua yang menderita penyakit, anak-anak, ibu hamil, dan warga asing yang diidentifikasi dengan paspor. Movsar Barayev langsung setuju. Puluhan sandera pun akhirnya dilepas. Momen ini langsung dimanfaatkan oleh pasukan keamanan Rusia untuk menginterview mereka. Dari sanalah mereka mengetahui berapa jumlah pelaku,
senjata apa saja yang dipakai, di mana posisi penyandra, dan lain-lain. Dua sandera wanita yang sebenarnya tidak dilepas berhasil menyusup ke dalam kelompok orang yang dibebaskan dan berhasil melarikan diri. Dari hasil pengamatan dan tambahan informasi dari sandera yang dilepas, pihak militer Rusia langsung ketar-ketir dan meminta untuk segera didatangkan pasukan elit Rusia yang dilatih khusus untuk mengatasi krisis penyanderaan dan terorisme, yakni grup Alfa dari Spetsnaz. Pada jam 1:30 dini hari, seorang wanita warga sipil pemberani berhasil melewati garis polisi dan memaksa masuk gedung teater. Di sana, wanita yang bernama asli Olga Romanova ini berteriak mengajak para sandera agar melawan para teroris. Nggak pakai lama, Olga langsung dieksekusi di tempat oleh anak buah Barayev. Pagi hari, di hari kedua penyanderaan, pemerintah Rusia yang menolak permintaan Barayev untuk menarik pasukan Rusia di Chechnya mencoba menawarkan kepada para penyandera untuk memilih negara manapun selain Rusia dan Chechnya sebagai tujuan kabur, asalkan semua penyandera dibebaskan. Tentu saja tawaran ini ditolak mentah-mentah oleh Barayev. Sebaliknya, Barayev mengklaim mereka siap membebaskan 50 sandera Rusia jika Ahmad Kadyrov, kepala pemerintah Chechnya yang pro-Moskow, bisa datang langsung ke gedung teater tersebut. Akan tetapi, Ahmad Kadyrov tidak menanggapi dan pembebasan pun tidak terjadi. Pada hari ketiga, Barayev mengundang stasiun TV untuk menyampaikan pesannya agar diketahui oleh dunia internasional. Dalam akhir pidato, Barayev mengatakan bahwa tujuan mereka sebenarnya ke Moskow bukan untuk berperang, melainkan untuk mengakhiri perang di tanah kelahirannya. Masih di hari ketiga, saat hari mulai gelap, seorang pria bernama Gennady Vlach nekat menerobos barikade keamanan dan berusaha memasuki gedung teater. Dia mengaku ingin mencari putranya di dalam gedung. Saat anak buah Barayev memintanya untuk menunjukkan yang mana putranya, pria ini tidak bisa berbuat apa-apa. Gennady Vlach akhirnya dieksekusi di dekat pintu masuk teater. Pada tengah malamnya, seorang sandera nekat bernama Denis Gribkov berlari dari kursi bagian belakang menuju seorang janda hitam. Gerakan Denis ini diketahui oleh anak buah Barayev yang meresponnya dengan sebuah tembakan yang meleset dan mengenai dua sandera lain. Kedua korban salah tembak ini kemudian dibebaskan, sedangkan Denis Gribkov dikeluarkan dari gedung dan meninggal beberapa saat kemudian. Situasi di luar dugaan ini ternyata mengubah permainan di dalam gedung. Barayev langsung mengumumkan bahwa beberapa jam lagi atau tepatnya mulai jam 2 dini hari akan ada satu sandera yang dieksekusi. Eksekusi akan dilakukan setiap 1 jam atau satu korban setiap 60 menit. Cara ini akan terus mereka lakukan sampai Rusia berjanji menarik pasukannya di Chechnya. Situasi mencekam dan di luar kendali ini memaksa pemerintah Rusia untuk segera melakukan tindakan cepat dan penting untuk mencegah jatuhnya korban susulan. Spetsnaz pun dipersiapkan untuk mempelajari lokasi melalui blueprint bangunan. Salah satu ciri pasukan Spetsnaz yang dibentuk dengan karakter aksi yang singkat, cepat, satset dan tanpa kompromi rupanya sudah terbaca oleh Barayev dan kawan-kawan. Mereka mengantisipasinya dengan cara memakai janda hitam pembawa peledak yang diletakkan berjauhan di banyak titik dan 2 peledak besar diletakkan di tengah-tengah sandera. Apabila Spetsnaz memaksa masuk dan 1 titik dilumpuhkan, maka titik lain akan diledakkan, termasuk 2 peledak berukuran besar yang efeknya lebih luas. Apabila Spetsnaz menyerah dan diam saja, maka reputasi Spetsnaz dan Rusia akan anjlok di mata dunia. Karena kondisi dilematis inilah, salah satu perwira di Spetsnaz mengusulkan untuk memakai gas pelumpuh di dalam gedung teater. Dengan cara ini, para penyandera akan dengan mudah dilumpuhkan dengan sangat cepat. Bahkan bisa jadi tidak perlu aksi tembak-menembak. Masalahnya, senjata yang komposisinya dirahasiakan sampai sekarang ini belum pernah satu kali pun diuji di dunia nyata. Apalagi butuh waktu berjam-jam untuk menyiapkan, membawa, dan memasukkan gas ke dalam gedung teater. Sedangkan deadline dari Barayev tersisa 2 jam lagi. Tepat 1 jam sebelum deadline berakhir, Movsar Barayev mendapatkan telepon dari Bapak Viktor Germanovich Kazantsev. Beliau adalah Jenderal Angkatan Darat Rusia yang sebelumnya ditugaskan secara khusus oleh Vladimir Putin untuk mengawasi wilayah Chechnya.
Dalam teleponnya kepada Barayev, Viktor mengajak Barayev untuk berbicara empat mata. Viktor juga meyakinkan Barayev bahwa dia mendapatkan mandat khusus dari Putin. Apapun kesepakatan yang akan dicapai oleh Viktor dan Barayev, maka otomatis juga akan disetujui oleh Vladimir Putin. Jika Barayev menyetujui rencana pertemuan empat mata ini, maka Viktor yang saat itu berada di wilayah Chechnya akan segera terbang ke Moskow keesokan paginya dan menemui Barayev di gedung teater. Dengan syarat tambahan, tidak akan ada lagi eksekusi sandera. Menyadari bahwa dirinya tidak mungkin bisa bertemu secara langsung dengan Presiden Rusia, Movsar Barayev mengiyakan ajakan Viktor untuk membatalkan eksekusi dan segera bertatap muka langsung di Moskow. Dengan demikian, tim dari Spetsnaz memiliki waktu lebih banyak untuk mempersiapkan dan memasukkan gas pelumpuh ke dalam gedung. Singkat cerita, menjelang subuh, Spetsnaz berhasil memasukkan gas secara bersamaan melalui lubang ventilasi udara, lubang AC, dan beberapa lubang yang mendadak mereka buat di tembok. Beberapa menit kemudian, hampir semua orang yang ada di gedung langsung KO, pingsan tak berdaya. Bahkan salah satu janda hitam langsung mangap dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sialnya, ada beberapa anggota Barayev yang tidak terdampak gas dan baru mengetahui temannya pingsan beberapa menit kemudian. Situasi ini sudah diduga oleh tim Alfa dari Spetsnaz. Mereka pun langsung merangsek masuk dan menyerang penyandra dengan cepat dari berbagai penjuru. Tak sampai 2 menit, semua penyandra yang tidak terkena efek gas pelumpuh berhasil dieksekusi oleh tim Alfa, termasuk sang korlat Movsar Barayev. Keseluruhan operasi mulai dari masuknya gas ke dalam lubang ventilasi hingga tewasnya Barayev bahkan berlangsung tak sampai 20 menit. Yang patut disyukuri, tidak ada satupun sandera yang terkena tembakan. Anggota tim Alfa pun keluar gedung dengan kepala tegak. Akan tetapi, yang terjadi beberapa menit kemudian sungguh di luar dugaan tim penyelamat. Minimnya pengetahuan petugas yang mengevakuasi sandera dan kerasnya dosis gas pelumpuh ternyata membawa malapetaka. Para sandera yang terlihat seperti tertidur atau pingsan biasa ternyata sedang sekarat karena kerasnya efek gas pelumpuh. Apalagi beberapa sandera dievakuasi dengan cara yang tidak benar atau asal angkat saja. Karena gas ini memang belum pernah dipublikasikan sebelumnya, maka prosedur penanganan bagi korban pun juga tidak ada yang tahu. Korban gas yang seharusnya diangkat dengan cara ditandu atau ditidurkan miring, justru diangkat di bagian bahu atau ditarik kaki dan tangannya. Ditambah lagi, antidot atau obat penawar gas ini hanya tersedia dalam jumlah yang sangat terbatas. Total 130 dari 850-an sandera harus meregang nyawa karena kesalahan penanganan atau overdosis gas pelumpuh. Kesalahan konyol ini tentu saja mencoreng citra Spetsnaz secara khusus dan pemerintah Rusia secara umum. Lucunya lagi, ternyata sabuk peledak yang dipakai janda hitam dan 2 peledak besar yang ada di tengah gedung teater ternyata adalah peledak palsu. Jika kalian suka video ini, tekan like. Jika kalian tidak suka dengan video ini, pencet gambar jempol ke atas. Terima kasih sudah menonton. Tetap berbanyak membaca dan jangan duduk di toilet jongkok.